kegiatan operasi bakti sosial Sumbing Gigi dan Langit-Langit secara gratis yang kali ini dilaksanakan kerjasama antara Pusrehab Kemhan dalam hal ini dengan Rumah Sakit Suyotonya dengan didukung oleh pendanaan Smile Train dan juga SDM-nya untuk dokter bedahnya dari dokter Perhimpunan Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia. Kemudian juga kegiatan ini didukung oleh DWP Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan KKT-nya, dan juga dikaitkan selain dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, juga dikaitkan dengan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun DWP Kemhan yang ke-21 yang puncaknya pada tanggal 7 Desember. Tema kali ini adalah menyebar senyum di masa pandemi. Artinya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi dalam masa transisi ini kita masih bisa berbuat banyak, yaitu memberikan harapan operasi perbaikan rekonstruksi Sumbing Gigi dan Sumbing Langit-Langit pada saudara-saudara kita yang memerlukan. Nah, ini didukung oleh... Mohon pendapat Ibu dengan acara ini, bakti sosial ini seperti apa untuk apresiasinya? Jadi Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pertahanan dalam hal ini melakukan kegiatan sosial mendukung kegiatan dari dinas yaitu Kementerian Pertahanan RI. Pada dasarnya itu rutin dilaksanakan setiap tahun. Itu kegiatannya antara lain donor darah, kemudian kita juga mengikuti tugas dari rumah sakit. Ada yang mengadakan seperti sekarang ini operasi bibir sumbing, kemudian ada operasi katarak, kemudian ada mungkin sunatan massal. Tapi pada dasarnya selain itu kita juga memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Jadi kita sudah mengadakan kunjungan anjaksana ke panti mereda, kemudian panti asuhan, kemudian kita juga mendukung dari kegiatan untuk anak-anak kita di Kementerian Pertahanan, memberikan bantuan alat pendidikan edukasi, atau istilahnya nanti untuk bantuan mereka melakukan pendidikan. Kemudian kita yang tidak kalah penting adalah memberikan bantuan kepada anggota kita sendiri bagi yang sakit penahun ataupun yang sedang sakit di rumah sakit. Oke, mungkin dari Ibu Wakil Ketua juga. Oh, enggak usah. Ya. Ini berapa banyak ya? Berapa banyak? Gimana? Pasiennya berapa banyak? Sejauh ini sudah berapa banyak? Kalau untuk bibir sumbing untuk operasi itu total dilaksanakan ada 4 sekarang, di mana kemarin kita mengerjakan 27 pasien dari pagi sampai sore, dan hari ini dikerjakan 13 pasien. Tapi masih sedang berlangsung, perkirakan nanti sebelum sore sudah selesai. Pasiennya dari latar belakang apa aja? Pasien sebetulnya dikumpulkan, dibantu oleh teman-teman relawan Smile Train. Mungkin Smile Train bisa menjelaskan pasien dari berbagai lapisan, baik berbagai lapisan yang tertarik melihat flyer dan pengumuman yang kita sampaikan. Sampai juga kita mengetahui bahwa memang ada kegiatan ini. Jadi pasien di berbagai lapisan. Baik. Terutama yang Baik. katakan yang kurang beruntung ya. Bentuk bedahnya beda plastik apa beda gimana, Pak? Ya, jadi bedahnya itu yang pertama untuk pada kegiatan ini operasi perbaikan bibir yang sumbing kita perbaiki sehingga dia bisa menyatu kembali secara anatomi, secara fungsi, dan secara estetika bagus lagi. Dan yang kedua adalah operasi menyatukan langit-langit yang terbelah. Jadi celah langit-langit, kita bilang sumbing langit-langit, dia terbelah karena bawaan lahir tersebut kita sambungkan lagi sehingga ketika pasien itu makan tidak tersedak masuk ke hidung lagi, dan juga nanti kita lakukan dengan terapi bicara sehingga bisa berbicara seperti orang normal, tidak sengok dan lain-lain. Konseling lah ya. Ya. Oke, kesiapan kepala rumah sakit menerima pasien seperti apa? Siapan kami mulai dari awal sudah mendapatkan data list dari rekan-rekan Smile Train yang sudah bekerja sejak 1 bulan yang lalu, bahkan lebih, karena ada beberapa pasien yang ulangan.
Lalu dari situ kita protokol, terutama untuk protokol COVID, kita terima pasien sejak hari Sabtu. Kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan protokol COVID. Lalu ketika ada yang negatif, kita ekskludkan, kita minta untuk dirawat dulu. Yang negatif kita masukkan di tempat yang sudah disiapkan ini dengan kecukupan protokol yang cukup bagus, di mana ada HEPA filter, juga ada MCK yang cukup bagus, dan mereka juga terbagi dalam rawat inap apa rawat jalan ya? ini rawat inap pada hari ini, rawat inap. Jadi mulai hari Sabtu sampai sekarang mereka sudah ada di sini. Lalu untuk OKA sudah kita siapkan dengan 5 tempat tidur, dan sebelum mereka masuk tadi protokolnya laboratorium, fototorak, dan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh para dokter. Tenaga pembedahnya dari Perapi, dari ahli. Betul, tenaga bedahnya dari Perapi, dari beberapa rumah sakit selain Dr. Suyoto, ada dari rumah sakit RSPAD, ada RSCM, rumah sakit Bintaro, Primer, dan rumah sakit Polri, dan rumah sakit Suyoto sendiri. Puskesdos ya. Oke, Smeltren Bu Daisy dari Yayasan Smeltren Indonesia sebagai Nilai Foundation ya, dalam hal ini seperti apa? Ya, kami sebenarnya sudah cukup lama bekerja sama dengan Perapi, juga pada kesempatan ini dengan Kemhan Putrahan kita sudah untuk kedua kalinya. Dan untuk pencanangan tahun ini adalah perkembangannya kita melakukan kolaborasi kerjasama untuk penyediaan akses speech terapi bagi penderita bibir sumbing pasca operasi langit-langit. Jadi ini akan menjadi kerjasama yang terus berkelanjutan. Seperti itu, dan Smeltren adalah pendukung utama untuk pembiayaan dari operasi hingga nanti pengembangan untuk speech terapinya untuk pasien-pasien bibir sumbing. Seperti itu. Dan kita mendapat dukungan dari Ibu. Menyangkut pencanangan wicara apa itu Bu? Terapi wicara. Terapi Ya, wicara terapi seperti apa wicara. itu? Terapi wicara sumbing ataupun ya paratus flat, itu mereka selesai dioperasi, mereka butuh berlatih karena tidak mungkin sempurna ngomong seperti orang kita. Nah, itu dibutuhkan suatu ahli terapis. Kita sudah persiapkan, kita sudah training teman-teman terapi wicara yang ada di Suyoto ini, sehingga ini suatu kolaborasi yang bagus dan pertama kali di Indonesia untuk kita berkelanjutan. Dan saya tambahkan izin sedikit, Ya. karena setiap tahun Smeltren kan operasi penderita bibir sumbing di Indonesia itu kan 8.000-an ya, 8.000 sampai 9.000 operasi per tahun. Anak-anak yang dioperasi pasca langit-langit itu, celah langit-langit itu kan butuh bantuan untuk terapi wicara supaya mereka bisa berbicara normal. Nah, ini kita membutuhkan speech terapi juga senternya, di mana anak-anak itu bisa tahu kemana mereka bisa mendapatkan bantuan. Jadi untuk pertama kalinya kita disediakan juga untuk dapat bekerjasama dengan Pusrehat Kemhan, sehingga nantinya anak-anak yang membutuhkan bantuan itu, kalau 10% dari 8.000 kan berarti 800 anak. Orang itu tidak umum kalau mereka nggak berpikir bahwa ternyata anak sumbing juga membutuhkan speech terapi. Gitu. Kenapa? Karena ketika mereka pasca operasi, mereka harus bisa bicara. Berarti tetap disupport sama Smeltren, Smeltren, termasuk pembiayaannya setelah ini Iya, ya, siap. pasca operasi ya. Ya. Bapak Oke, untuk lebih menjelaskan tentang perlunya speech terapi, yang kami hadirkan Kepala Bidang Rehabilitasi Medik Pusat Kemhan oleh Dr. Budi Satrio, spesialis rehabilitasi medik. Oh, Jadi Tentang monggo Pak, bisa jelaskan Pak? Terima kasih. Terapi bicara ini hal yang sangat bagus karena rata-rata anak-anak ini sudah mendapatkan perbaikan bibir sumbingnya, sehingga sesuai dengan perkembangan usianya mereka akan terlatih untuk ada 3 hal yang terkaitannya dengan terapi bicara. Yang pertama adalah masalah anatomisnya sudah diperbaiki. Nah, itu nanti mempersiapkan otot-otot bicara
Sehingga nanti yang kedua yang terkait dengan artikulasi, sehingga karena sudah ada perbaikan, nanti pembelajaran artikulasi yang akan menjadi lebih baik, sehingga dia akan bisa untuk berkomunikasi normal. Yang ketiga adalah masalah pemahaman, itu terkait dengan maturitas dari sistem saraf otak. Jadi itu sesuai dengan usia. Lebih dini lebih baik, lebih dini lebih baik. Setelah dia sembuh sudah mulai kita kenalkan. Jadi untuk bicara mulai sama dengan